Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah ma ba'dah. Teman-teman semua yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada masalah dan pertanyaan yang sampai kepada kami, yaitu permasalahan di dalam sholat berjamaah ketika ada seseorang yang makmum tetapi di tengah-tengah sholat ternyata ada masalah, misal gerimis atau mulai hujan, sedangkan dia di rumah ada jemuran, entah itu pakaian ataupun makanan yang sedang dijemur. Bagaimana solusinya? Begini, teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita di Indonesia rata-rata bermadhab Syafi'i, yang mana madhab Syafi'i ini berpendapat bahwa hukum sholat jamaah, sholat berjamaah itu yang masyhur pendapatnya, yang pertama adalah fardu kifayah dan yang kedua adalah sunnah muakkadah. Silahkan kita mau ngikut yang mana. Yang pasti ketika kita sudah sholat berjamaah ini, ternyata di dalam hal ini ada kelonggaran, yaitu kita diperbolehkan memisahkan diri dari imam. Saya ulangi lagi, bagi makmum diperbolehkan memisahkan diri dari imam. Bahkan ada beberapa hukum dalam hal ini. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, dan bisa haram. Dalam hal memisahkan diri dari imam ini. Ingat, saya bilang memisahkan diri dari imam atau keluar dari jamaah bukan membatalkan sholat. Enggak. Jadi prakteknya begini. Kita makmum, imam lagi sholat, kita lagi makmum juga. Di tengah-tengah kita ada perlu yang menurut kita ini, kalau harus nunggu imam selesai kelamaan, maka kita boleh memutuskan hubungan dengan imam atau keluar dari jamaah. Dengan cara bagaimana? Niat saja, saya niat keluar dari jamaah atau saya niat putus dari imam. Tapi kita masih melanjutkan sholat kita sampai selesai. Nih, gitu. Nah, kapan ini menjadi wajib? Kapan memutuskan hubungan kita dengan imam atau keluar dari jamaah ini menjadi wajib? Adalah ketika kita melihat imam kita batal sholatnya atau tidak sah sholatnya. Misal, kita lagi di belakang imam, imam membaca Fatihah atau sedang membaca surah, tiba-tiba kitanya pas lagi sekelebat ngelihat, ya ternyata di bajunya imam ada najisnya seandainya. Imamnya nggak tahu. Dia nggak tahu kalau baju belakang sini ada najisnya. Tapi kita yang di belakangnya lihat. Nah, padahal kita garis besar ini, salah satu syaratnya makmum adalah yakin tentang sahnya sholatnya imam. Kalau imamnya ada najisnya di baju, otomatis kita sebagai makmum tahu kalau imam sholatnya ini nggak sah secara hukum, ya kan? Maka bagi kita nggak boleh ikut lanjut terus menjadi makmum, harus kita putus. Saya niat sholat sendirian, saya niat keluar dari jamaah, atau saya niat putus dengan imam. Di hati saja, jangan dilafalkan. Lantas kita melanjutkan sholat sendiri sampai selesai. Hukum yang kedua adalah sunnah, memutus hubungan dengan imam atau keluar dari jamaah. Kapan itu? Ketika imam ini melakukan hal-hal yang memang kurang baik tapi tidak sampai membatalkan sholat. Atau mungkin kita harus melakukan sesuatu yang kalau dipending atau nunggu imam sampai selesai, sesuatu ini nanti akan berdampak kurang baik. Contoh tadi saya bilang, misal kalau saya nungguin imam, kan begitu, ya kan? Mungkin anak yang lagi sakit atau orang tua yang lagi sakit ini nanti harus kita antar ke dokter. Nanti di dokternya kalau nungguin imam selesai, ngantrinya bisa lebih lama lagi. Kasihan. Nah, ini maka udah putus saja bermakmum kita. Kita niat sholat sendiri, lantas kita lanjutkan sholat kita,
sampai selesai, assalamualaikum warahmatullahi, terus kita pulang, kita bawa anak atau orang tua kita ke dokter. Atau mungkin tadi, kasus tadi seperti hujan, atau mungkin kita lupa mematikan kompor dan yang lain sebagainya. Nah, ini malah nanti bisa menjadi sesuatu yang wajib kalau memang dampaknya berbahaya. Misal, kalau saya melanjutkan jamaah saya, mengikuti imam sampai selesai, sedangkan saya masak tadi lupa mematikan kompor, bisa bahaya, bisa meledak, bisa kebakaran. Wah, kalau ini memang harus putus, selesaikan sholat kita, segera pulang, matikan kompor, kalau seperti ini. Yang ketiga adalah mubah hukumnya. Kapan itu hukumnya mubah? Ketika imamnya terlalu lama sholatnya. Nih, ada nih teguran buat imam. Ketika kalian menjadi imam, atau Anda menjadi imam, ingat, kita ini membawa makmum yang bermacam-macam, yang mana mereka punya kebutuhan yang macam-macam. Jangan samakan sholat makmum dengan sholat kita, ya kan? Jadi kita harus bijak ketika makmum ini bermacam-macam isinya, ya udah sholatnya ritmenya yang normal saja, jangan kecepatan, jangan pula terlalu lama. Kalau terlalu lama, makmum boleh memisahkan diri dari imam dan hukumnya mubah. Bisa jadi hukumnya makruh keluar dari jamaah ini. Bisa jadi hukumnya makruh. Kenapa? Ya, keluar begitu saja tanpa ada uzur. Nggak ada apa-apa. Imamnya juga sholatnya biasa-biasa saja. Kita nggak ada kebutuhan apa-apa. Tapi saya niat putus dari imam. Saya niat mufarokoh. Saya niat sholat sendiri seandainya kan. Lantas kita lanjutkan sendirian. Hukumnya makruh. Karena nggak ada keperluan apa-apa. Dan yang terakhir, hukumnya haram. Kapan itu? Ketika sholat ini adalah sholat yang wajib jamaah. Apa itu sholat yang wajib jamaah? Adalah sholat Jumat. Sholat Jumat hukumnya wajib berjamaah. Maka bagi makmum tidak boleh memutus jamaahnya dengan imam. Harus terus berjamaah sampai selesai. Nah, apa yang saya sampaikan ini? Yaitu yang pertama, sholat berjamaah hukumnya bisa dua macam, fardu kifayah atau sunnah muakkadah. Sholat berjamaah, kalau kita sudah berjamaah dengan imam, boleh keluar dari jamaah, tapi tetap meneruskan sholatnya sampai selesai. Dan ini bisa berdampak kepada 5 hukum. Terkadang bisa wajib, terkadang bisa sunnah, terkadang mubah, terkadang makruh, bahkan kadang bisa menjadi haram. Tergantung alasannya apa, kok memutuskan jamaah dan melanjutkan sholat sendiri. Nah, semuanya ini bisa kita lihat atau referensinya ada di kitab Bughyatul Mustarsyidin, kalau di percetakan Darul Fikr halaman 122 yang paling atas. Terima kasih, semoga manfaat. Wallahu waliya taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.